Ibu, selamat tahun baru Imlek. Ya, biarlah kiranya kasih Tuhan yang terus menyertai kita di sepanjang tahun ini. Ya Bapak Ibu kasih Tuhan, dasar perenungan pada kesempatan siang hari ini terambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-12. Filipi 5 ayat yang kedua, pasal yang kedua ayat 5 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ayat yang ke-12. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Sedemikian jauh ya kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, dan kita yang terus hidup berjuang di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada kesempatan siang hari ini masih berbicara tentang kesatuan tubuh Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menurut Bapak Ibu, apa yang hal mendasar yang seringkali mengancam kesatuan di dalam tubuh Kristus, keutuhan kesatuan gerejanya, atau mungkin juga kesatuan atau keutuhan komunitas, kesatuan atau keutuhan di dalam keluarga? Hal apa Bapak kasih Tuhan yang seringkali membuat kesatuan keutuhan itu terancam? Entah itu di komunitas gereja, komunitas lingkungan kita, ataupun juga kesatuan keluarga kita. Hal apa yang mendasar, yang seringkali itu menjadi momok yang menakutkan, yang membuat entah itu komunitas gereja, komunitas orang percaya, bahkan keluarga seringkali kemudian konflik, terpecah, bahkan terpisah satu dengan yang lain. Saya percaya mungkin di dalam pikiran kita dan benak kita masing-masing muncul hal-hal yang sudah kita pikirkan bersama, hal-hal yang seringkali membuat kesatuan kita itu rusak. Nah Bapak kasih Tuhan, hal yang mendasar yang mengancam keutuhan kesatuan gereja, kesatuan komunitas, bahkan kesatuan keluarga adalah keegoan yang tinggi. Ego atau egois itu merupakan sikap yang hanya mementingkan diri sendiri, yang menempatkan kepentingan diri sendiri di atas kepentingan orang lain. Pokoknya saya deh yang paling prioritas. Kemudian kecenderungannya adalah berusaha untuk menunjukkan dominasinya, entah itu di tengah keluarga, komunitas, ataupun juga di tengah-tengah gereja. Saya adalah yang paling hebat, saya harus diakui, saya yang paling penting, maka yang lain tidak penting. Orang egois seringkali memang cenderung fokus terhadap kebutuhan dan keinginan diri sendiri. Di saat yang sama juga dia tidak peduli dengan keberadaan orang lain. Kalau di tengah keluarga kita bisa memperhatikan, misalnya orang egois itu ditunjukkan kurang empati begitu ya, kurang peduli, kurang kasih sayang
kepada suami, kepada istri, bahkan kepada anak. Yang penting adalah dirinya sendiri. Yang penting adalah saya. Yang lain tidak penting. Begitu juga di dalam gereja. Nah, kasih Tuhan, jikalau seseorang hanya fokus dan lebih mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain, maka di dalam gereja tidak akan terbangun rasa kelekatan satu dengan yang lain. Tidak akan terbangun keakraban satu dengan yang lain karena orang lain nggak penting. Jikalau seorang hanya mempertahankan pendapatnya, tidak menghargai dan mendengarkan pikiran dan pendapat orang lain, maka cepat atau lambat akan menimbulkan berbagai kerusakan di dalam relasi. Mungkin pada awalnya perbedaan, tetapi perbedaan itu kemudian menjadi konflik. Konflik itu kemudian menjadi kecenderungan untuk saling menyakiti, bahkan kemudian saling melukai, dan pada akhirnya terpecah. Dan ini bukan hanya terjadi di dalam gereja, dalam komunitas, di tengah-tengah keluarga pun bisa terjadi begitu ya. Ketika seorang anggota keluarga hanya berfokus kepada diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli, misalnya suami tidak peduli dengan istri tidak peduli dengan anak, maka akan melahirkan konflik. Konflik kemudian melahirkan perselisihan, dan perselisihan akan melahirkan saling melukai satu dengan yang lain. Katakanlah misalnya seorang suami begitu ya, lebih mementingkan bermain game sepanjang waktu, setiap hari, daripada membagikan waktunya yang berkualitas itu dengan anak-anaknya. Kita akan melihat bahwa relasi anak ini, ayah dan anak ini, makin lama kalau tidak dibenerin makin akan rusak. Sampai pada tahap-tahap kemudian entah dia menjadi dewasa, tidak terjalin lagi keakraban seorang ayah dengan seorang anak. Begitu juga misalnya tidak memberikan waktu juga buat istri, atau istri juga tidak menghargai seorang suami, tidak menghargai pikiran suami dan pendapat suami. Maka pada akhirnya Bapak kasih Tuhan ada kerengganan. Komunikasi yang terjadi mungkin menjadi hambar Bapak kasih Tuhan. Nah, Bapak kasih Tuhan, keegoisan itu seringkali terlihat ketika kita berantem misalnya, atau bertengkar dengan orang lain. Setiap kali kita bertengkar mungkin kedengarannya begini, kita akan berteriak sekencang mungkin supaya orang lain dengarkan kita. Tapi orang itu nggak dengar kita begitu ya. Dia juga meneriakkan hal yang sama supaya didengarin. Kita sama-sama berteriak, tapi sebenarnya nggak ada yang mendengarkan satu dengan yang lain. Kasih Tuhan, kondisi itu, kondisi egois, hal yang mendasar egois itu tentu saja mengancam banyak hal. Entah itu di dalam gereja tadi, keluarga, atau dalam komunitas. Nah, kasih Tuhan, persoalan yang sama itulah yang terjadi juga dengan jemaat di Filipi. Jemaat Filipi adalah jemaat yang baik sebenarnya. Itu sering dipuji oleh Paulus. Bahkan mereka adalah jemaat-jemaat yang memiliki kemurahan hati kepada Paulus. Dan Paulus juga menjadikan mereka sebagai jemaat yang teladan kepada gereja-gereja lain pada saat itu, seperti Korintus misalnya. Namun ada hal yang sangat mengganggu yang hadir di tengah-tengah jemaat Filipi pada saat itu, yaitu adanya perpecahan yang muncul. Perpecahan itu muncul karena ada kepentingan atau mementingkan diri sendiri. Setiap orang mementingkan diri sendiri, kelompoknya atau dirinya sendiri. Setiap orang berkelompok-kelompok di sana. Kemudian ada perselisihan juga misalnya dengan Eudia dan Sintike, jemaat yang bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Nah, kondisi ini kalau tidak diperbaiki akan menimbulkan kekacauan, akan menimbulkan kerusakan yang lebih hebat. Nah, Bapak kasih Tuhan, bagaimana Bapak kasih Tuhan kita menghadapi kesatuan gereja kita atau kesatuan dari rumah tangga, komunitas kita yang terancam keutuhannya karena ada keegoan. Nah, hal yang pertama Bapak kasih Tuhan, kita perlu merendahkan diri seperti Kristus.
Hal yang pertama, kita perlu merendahkan diri seperti Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tahu Bapak dikasihi Tuhan, pada umumnya kita tidak suka dengan kata direndahkan. Ketika kita direndahkan, maka kita akan bereaksi, bukan? Kita akan bereaksi sedemikian rupa. Kita akan marah, kita akan kesal gitu ya. Bahkan kita akan bereaksi untuk kembali merendahkan orang lain. Ya kayak yang seperti yang saya bilang tadi, ketika lagi bertengkar gitu, ketika orang merendahkan kita balas gitu ya. Kita balas merendahkan. Kadang-kadang kalau kita lihat orang bertengkar gitu ya, biasanya keluar kata-kata kasar untuk menjatuhkan orang itu, untuk merendahkan orang, dan orang lain itu balas untuk merendahkan. Hal ini juga ya bisa hadir di tengah-tengah keluarga kita begitu ya. Kita bisa saling merendahkan satu dengan yang lain. Kita berusaha merendahkan orang lain sebenarnya supaya apa? Supaya kita kelihatan bagus, kelihatan lebih tinggi, lebih hebat. Padahal itu ketika kita merendahkan nggak mempengaruhi apa-apa akan diri kita. Perendahan diri seringkali menyentuh bagian dari terdalam dari diri kita, Bapak kasih Tuhan. Ketika kita direndahkan, ada ego kita yang terluka. Dan kecenderungan orang yang egonya itu terluka adalah ingin melukai balik. Kecenderungan orang yang terluka adalah melukai. Makanya ada istilah itu ya, hurt people, hurt people. Orang yang terluka kecenderungannya adalah melukai daripada orang lain. Perendahan itu bisa banyak manifestasinya, Bang itu. Kita merendahkan pendapat orang lain, kita merendahkan, kita mencuek kepada orang lain dan lain sebagainya. Namun Bapak kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa justru yang Yesus lakukan adalah sesuatu yang sebenarnya mungkin gak nyaman, yaitu Yesus merendahkan dirinya. Suatu hal yang mungkin tidak dipikirkan oleh manusia dan tidak terbayangkan bagi manusia yang kecenderungannya adalah menonjolkan atau berusaha mendominasi orang lain. Satu hal yang mungkin tidak dipikirkan oleh juga para murid-murid Tuhan Yesus. Ketika murid-murid Tuhan Yesus mengikuti Tuhan Yesus, mereka tidak pernah berpikiran bahwa Yesus itu akan merendahkan diri. Karena ketika mereka mengikut Tuhan Yesus, yang mereka lihat adalah Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang superior. Tuhan Yesus yang mereka kenal pada saat itu adalah Tuhan Yesus yang hadir dengan segala kebesarannya, ketenaran, dan banyak perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika mereka mengikut Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Ketika mereka mengikut Tuhan Yesus, mereka melihat Tuhan Yesus mengusir setan. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang mati. Tuhan Yesus yang menghardik pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang munafik. Tuhan Yesus yang kalau berbicara, yang kalau mengajar, wibawanya itu luar biasa. Dan ajaran-ajarannya itu mengagumkan. Jadi ketika mereka mengikut Tuhan Yesus, mereka berpikir bahwa wah ini bagus nih kalau kita mengikut Tuhan Yesus. Derajat kita akan naik. Ini pemimpin akan menjadi pemimpin yang besar di dalam konteks mereka. Mereka juga ingin populer tentunya. Mereka ingin tentu juga mungkin jadi penguasa. Karena berpikiran, wah ini pengikutnya banyak, populer dan mempunyai kemampuan yang luar biasa. Tetapi Bapak kasih Tuhan, mereka begitu terkejut ketika Tuhan Yesus harus ditangkap. Ketika Tuhan Yesus harus dihadapkan ke pengadilan Pilatus dan mahkamah agama. Bahkan yang lebih mengenaskan lagi, ketika mereka mendengar dan melihat, ternyata Tuhan Yesus yang mereka lihat seperti superior itu kemudian diolok-olok. Tuhan Yesus yang mereka lihat itu dihina. Tuhan Yesus yang mereka lihat, yang mereka banggakan itu kemudian dicambuk, diludahi. Dan pada puncaknya mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus yang perkasa itu, yang mampu menyembuhkan penyakit, yang mampu menghardik badai menjadi tenang,
yang memiliki kata-kata yang mengagumkan, tiba-tiba mengalami perendahan yang luar biasa. Dan Paulus menggambarkan dengan sangat indah di ayat ini, bukan? Yaitu seperti ini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus, Allah yang berasal dari tempat yang tinggi, itu merendahkan diri di tempat yang paling rendah. Perendahan yang berlapis-lapis, mereka situ. Tuhan Yesus yang empunya dunia ini menjadi sama. Sebenarnya itu mungkin itu perendahan yang luar biasa. Tetapi di dalam kondisi sebagai manusia pun ia cuma lahir di kandang domba. Bahkan bukan hanya itu, tidak hanya berhenti sampai di situ. Tuhan Yesus juga harus mengalami di dalam kondisi manusia titik yang paling rendah pula. Yaitu tadi, dihukum, diolok-olok, diludahi oleh manusia yang ia ciptakan sendiri. Dan ia mati di atas kayu salib. Ia disalibkan. Penyaliban merupakan bentuk terburuk dari eksekusi pada saat itu. Bukan hanya karena rasa sakitnya yang menyiksa dan memalukan, tetapi karena kondisi ini membuat orang bisa begitu mual. Nah, Bapak kasih Tuhan, bisa dibayangkan begitu ya. Allah yang besar itu, Allah yang luar biasa itu merendahkan diri sedemikian rupa. Ia yang adalah ada sebelum dunia ini. Ia yang bukan ciptaan. Ia juga yang harusnya mendapatkan penghormatan dari ciptaannya. Tetapi ia rela merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Ia merendahkan dirinya, yang menjadi miskin, menjadi manusia yang terbatas. Ia rela tidak dianggap sebagai yang utama. Nah, Bapak kasih Tuhan, ketika Paulus menjelaskan tentang keindahan perendahan diri Allah ini, itu sungguh luar biasa. Itu ia jelaskan kepada orang-orang Filipi yang sedang meninggikan dirinya sendiri. Paulus menasehatkan mereka, orang-orang yang tinggi hati itu, supaya mereka memiliki pikiran dan perasaan yang sama yang dimiliki oleh Kristus, yaitu merendahkan diri, mengosongkan diri atau mengesampingkan atribut-atribut keilahiannya, sehingga manusia bisa mengalami pendamaian dengan Allah. Inilah yang diharapkan oleh Paulus, bahwa jemaat itu memiliki jiwa, memiliki hati seperti Kristus, yang tujuannya adalah untuk manusia, begitu ya. Jiwa yang rela mengesampingkan hak diri, jiwa yang rela untuk merendahkan diri sendiri, jiwa yang bersedia taat kepada Allah Bapa. Bapak kasih Tuhan, suatu hari begitu ya, ada 2 ekor kambing gunung. Jadi mereka, yang satu dari seberang, jadi ada sungai, begitu ya, terus ada jembatan yang kecil. Nah, ada 2 kambing, satu dari sebelah sini, satu dari sebelah sana. Kemudian sama-sama jalan nih, kambing ini. Wah, begitu ketemu di jalan, mau mundur nggak bisa. Mau mundur nggak bisa, harus maju begitu. Nah, kira-kira apa yang terjadi dengan kedua kambing ini? Yang mereka, ya di dalam pikiran kita mungkin mereka harus adu begitu ya. Siapa yang paling kuat, dia yang akan menang, yang lain akan jatuh. Tetapi yang menarik adalah ternyata ada kambing mundur ya, membungkuk gitu ya, merendahkan diri, kemudian si kambing yang satu bisa melompat. Nah, Bapak kasih Tuhan, hal inilah yang juga Tuhan harapkan kepada kita. Kita seharusnya mampu untuk merendahkan diri seperti yang Tuhan Kristus kerjakan. Kita perlu rela begitu ya,
mengesampingkan pendapat-pendapat kita. Jikalau kita melihat pendapat orang lain itu berguna untuk banyak orang misalnya, kita perlu mengesampingkan diri kita, pendapat kita demi supaya kemajuan misalnya komunitas kita. Begitu juga di dalam keluarga kita, supaya terjadi kesatuan yang semakin membuat keluarga kita utuh. Kadang-kadang kita perlu menanggalkan kenyamanan kita, bukan? Misalnya saja ya, kita pulang dari kerja mungkin merasa capek begitu ya, dan ingin rebahan main game. Kadang-kadang kita harus meninggalkan kondisi nyaman ini begitu ya, dan kemudian kita berinteraksi begitu ya dengan anak kita, membangun bermain dengan mereka. Kadang-kadang kita mungkin capek dari tempat pekerjaan, tetapi kita mengesampingkan kecapean kita itu, keletihan itu, dengan menyediakan waktu membangun relasi dengan keluarga kita. Begitu juga misalnya dengan seorang suami. Mungkin pendapatnya oke, bagus, tetapi seorang istri maksud saya, tetapi dia berusaha untuk menghargai daripada suaminya. Nah, baik kasih Tuhan, ada hal yang perlu kita kesampingkan supaya terjadi kesatuan, keutuhan. Entah itu di tengah-tengah keluarga kita ataupun di tengah-tengah komunitas kita. Kita perlu tanggalkan supaya terjalinlah kesatuan dan keutuhan di tengah-tengah komunitas kita. Mari kita meneladani apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Tuhan Yesus, Allah yang besar itu saja, Dia rela melakukan, merendahkan diri serendah-rendahnya. Dia lakukan untuk siapa? Untuk kita, padahal kita ini bukan siapa-siapa, Bapak Ibu Tuhan. Bukankah kita perlu melakukan hal yang sama, bukan? Untuk anak kita, untuk istri atau suami kita, kita perlu merendahkan diri untuk komunitas kita, bahkan untuk gereja kita. Mari, Bapak kasih Tuhan, kita meneladani, memiliki pikiran perasaan Kristus yang rela merendahkan dirinya sendiri. Hal yang kedua, Bapak kasih Tuhan, hidup di dalam ketaatan. Untuk menjaga kesatuan tubuh Kristus atau komunitas atau keluarga adalah kita harus hidup di dalam ketaatan. Paulus mengatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang telah mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, pada bagian ini kita melihat Paulus mengatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu. Artinya apa, Bapak yang kasih Tuhan? Betul bahwa setiap kita, orang percaya itu, keselamatan itu bukan usaha dan perbuatan kita, bukan pekerjaan kita. Karya keselamatan kita adalah karya dan anugerah dari Allah. Perbuatan baik kita tidak mempengaruhi keselamatan kita. Namun tidak berarti kemudian kita sebagai orang-orang Kristen hidupnya sembarangan begitu ya. Tetapi seorang yang telah menerima karya keselamatan itu harus hidup dalam karya keselamatan itu. Orang yang diselamatkan harus menunjukkan pola hidup yang sesuai dengan keselamatan itu. Kalau kita membaca dalam Filipi 1 ayat 27 dikatakan demikian, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Hendaklah hidup kita sesuai dengan status kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Kalau kita lihat pada bagian sebelumnya, di situ dikatakan bahwa Kristus itu taat sampai mati. Maka kita sebagai orang-orang percaya pun harus hidup di dalam ketaatan, di dalam meresponi karya keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Bapak kasih Tuhan, ada seorang penafsir begitu ya, penafsir itu menyatakan bahwa ada 3 macam ketaatan yang Tuhan tuntut dari kita setiap orang percaya. 3 macam ketaatan itu saling terkait satu dengan yang lain. Pertama, ketaatan kita itu seharusnya adalah ketaatan yang konsisten.
Kita lihat di dalam ayat 12 dikatakan, kamu senantiasa taat. Kata senantiasa itu menunjukkan bukan perkara sekali dua kali, bukan. Bukan pada saat kita senang kita lakukan, pada saat tidak senang kita tidak lakukan. Bukan pada saat kita suka kita lakukan, nggak suka kita nggak, bukan. Tetapi kata senantiasa itu adalah sesuatu yang terus menerus kita lakukan. Nah, Paulus itu mengatakan ini kepada jemaat Filipi. Kita tahu bahwa ketika Paulus memulai pelayanan di sana kepada jemaat Filipi, dia layani ada beberapa orang yang taat, dengar firman Tuhan, kemudian bertobat, terima Yesus sebagai juru selamat mereka. Kemudian setelah Paulus nggak di sana begitu ya, Paulus pergi, mereka juga tetap taat, yaitu mendukung pelayanan Paulus, pemberitaan firman yang disampaikan oleh Paulus. Bahkan mereka, Bapak kasih Tuhan, tetap bertahan di dalam penderitaan dan tantangan yang mereka hadapi karena iman mereka kepada Kristus. Ketika Paulus menulis surat ini pun kepada jemaat Filipi, mereka juga memberikan bantuan untuk pekerjaan misi. Tapi Paulus berkata kepada mereka, dari serangkaian apa yang sudah mereka kerjakan itu, Paulus tetap mengatakan, kamu senantiasa taat. Artinya, kamu sudah taat dulu, sudah terima Yesus, oke, bagus. Kamu sudah bantu pelayanan Injil, oke, bagus. Kamu sekarang sedang mendukung juga pelayanan Injil, bagus. Tapi jangan sampai berhenti sampai di situ. Kamu harus terus menerus taat. Dan saya percaya berkasih Tuhan, ini pun Tuhan harapkan bagi setiap kita orang percaya. Ketaatan kita bukan dulu. Ya, kita mungkin sering kali menceritakan dengan bangga ketaatan kita. Tapi nggak boleh berhenti sampai di situ. Sekarang pun kita harus terus taat. Bahkan waktu yang akan datang kita harus menerus taat. Itu yang pertama. Yang kedua, berkasih Tuhan, ketaatan itu tidak dibatasi oleh situasi apapun. Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi, bukan hanya waktu aku hadir, tetapi terlebih waktu aku tidak hadir. Nah, Bapak kasih Tuhan, kadang-kadang kita taat itu karena ada situasi dan kondisi tertentu, bukan? Ketika ya kayak misalnya di jalan raya begitu ya. Kalau kita lihat ada polisi di ujung sana begitu, kemudian kita buru-buru pasang seat belt atau cari helm. Nah, itu ketaatan yang dikondisikan. Karena ada polisi, maka saya taat begitu ya. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa ketaatan kita itu bukan seperti itu. Bukan karena ada kondisi situasi kemudian membuat kita taat. Itu juga yang terjadi dengan jemaat Filipi begitu ya. Jangan mereka taat itu karena ada sosok Paulus. Entah itu Paulus waktu hadir di sana, atau Paulus ketika tidak hadir di sana, atau Paulus katakanlah waktu dia menulis surat ini berada dalam penjara. Nanti kalau Paulus mati, ini jemaat ini masih tetap taat gak? Kadang-kadang bisa gak taat karena dipengaruhi oleh siapa? Tokoh Bapak kasih Tuhan. Bapak kasih Tuhan, untuk itu Paulus ngasih tahu, kamu jangan taat karena saya begitu. Waktu saya ada apa enggak? Waktu saya hidup atau mati? Bukan. Kamu harus selalu taat, bukan karena kondisi, tetapi kamu taat karena Tuhan itu sendiri. Bapak kasih Tuhan, bukankah itu juga yang Tuhan harapkan kepada setiap kita orang percaya? Ketaatan kita bukan karena tokoh-tokoh tertentu. Oh, karena ada si anu si itu, maka saya datang gereja, saya beribadah. Oh, nggak ada si anu si itu, saya nggak mau lagi datang ke gereja. Enggak. Ketaatan kita, kasih Tuhan, itu sungguh bukan didasarkan keberadaan kondisi tertentu, orang-orang tertentu yang mungkin kita favoritkan. Tetapi ketaatan kita yang sungguh-sungguh adalah ketaatan kita kepada Allah. Itu bukan oleh kondisi situasi yang ada. Kemudian yang ketiga, ketaatan itu didasarkan pada hormat kepada Allah. Paulus mengatakan bahwa jemaat Filipi tetap mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar.
Kata takut dan gentar di sini adalah agar mereka lebih menghormati kekudusan Allah. Begitu pula ketaatan kita kepada Allah harusnya didasarkan kepada rasa hormat terhadap kekudusan Allah. Kita taat bukan karena kita sungkan terhadap orang lain. Kita taat bukan karena ada tuntutan sosial, takut kalau ketahuan dan lain sebagainya. Tetapi kita taat karena kita menghormati kekudusan Allah di dalam kehidupan kita. Semua kita seharusnya mempunyai ketaatan yang dilingkupi dengan kegentaran di hadapan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus, Allah yang suci. Ketaatan ini bukanlah ketakutan yang bersifat membinasakan, tetapi melainkan ketaatan yang mengendalikan dan memulihkan dan menuntun kita. Jadi berkasih Tuhan, kita melihat di sini bahwa setiap orang percaya seharusnya hidup dalam ketaatan, dan ketaatan di sini ada 3 hal yang sangat terkait, yaitu ketaatan yang konsisten, yang terus-menerus, ketaatan yang tidak bergantung kepada situasi atau sosok tertentu. Ketaatan itu juga didasarkan rasa hormat kepada Allah. Ketika setiap kita, katakanlah setiap anggota di dalam keluarga hidup di dalam ketaatan masing-masing kepada Allah, tertuju kepada Allah, saya percaya konfliknya akan minim. Ketika kita misalnya juga taat, misalnya di dalam satu lembaga kepengurusan, setiap orang di dalamnya berpusat kepada Tuhan. Dia taat melakukan, mengerjakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan di dalam hidupnya. Saya percaya bahwa kasih Tuhan, konflik-konflik akan menjadi minim, bahkan mungkin terhindarkan, karena setiap orang hidup di dalam ketaatan. Oleh kasih Tuhan, kalau kita melihat kemacetan, seringkali kemacetan yang panjang itu terjadi karena apa? Seringkali terjadi karena orang tidak taat, bukan? Ada orang-orang tertentu yang entah parkir sembarangan, kemudian melanggar lampu merah, dan lain sebagainya. Bahkan kecelakaan lalu lintas juga terjadi karena banyak orang yang tidak mentaati peraturan. Nah, berkasih Tuhan, saya percaya berkasih Tuhan, macet ataupun pelanggaran ataupun juga kecelakaan mungkin akan terminimalisasi ketika setiap orang taat mentaati peraturan, karena aturan itu kan dibuat untuk apa? Untuk mengatur segala sesuatu. Nah, berkasih Tuhan, begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Ketika kita masing-masing di dalam keluarga, orang tua, suami misalnya, hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, ketaatannya itu terus menerus, ketaatannya itu terus bukan karena orang lain, tetapi dia hormat, takut, dan gentar kepada Tuhan. Begitu juga istrinya, begitu juga dengan anak-anaknya. Bahkan juga saya pikir keluarga ini akan menjadi harmonis, Bapak Ibu, bertumbuh dengan baik di dalam kasih Tuhan. Saya percaya juga itu yang akan terjadi di dalam komunitas-komunitas kita, entah komunitas persekutuan, komunitas yang lebih besar. Ketika setiap orang sungguh-sungguh hidup mengerjakan keselamatan di dalam Tuhan, maka akan terjalin kesatuan yang utuh satu dengan yang lain. Jadi Bapak kasih Tuhan, ada 2 hal yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya untuk menjadi satu, entah itu dalam persekutuan gereja, tengah-tengah keluarga. Yang pertama tadi, kita harus saling merendahkan diri seperti yang Kristus lakukan. Yang kedua, kita hidup mengerjakan keselamatan, yaitu hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah hati kami boleh dipenuhi dengan hati yang merindukan untuk hidup seperti Tuhan sendiri, yaitu rela merendahkan diri. Dan itu juga kami lakukan ya Tuhan, di dalam kehidupan keluarga kami. Karena kami merendahkan diri, kami mampu mengampuni. Karena kami merendahkan diri, kami mampu memberikan waktu kami bagi keluarga kami, memberikan waktu-waktu yang berkualitas.
Kami ucap syukur Tuhan, Tuhan pimpin supaya hati ini ada di dalam hati kami. Bukan hanya ketika kami berada di rumah, ketika kami ada di komunitas, bahkan ketika kami berada di gereja. Kami juga mau hidup menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam hidup kami. Yaitu kami hidup di dalam ketaatan yang terus-menerus, hidup di dalam ketaatan yang berfokus kepada Tuhan saja, dan juga yang memuliakan Tuhan dengan penuh hormat. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang memberkati firman ini. Dalam nama Yesus Kristus bersama kami berdoa. Amin.